Halo semuanya, welcome back. Hari ini aku mau pergi ke kota Doki. Dan for your information nih, Doki ini berada di luar kota Kairo atau Qohiro, tempat Al-Azhar berada, tapi masih dalam provinsi Qohiro Kubro. Karena tempatnya cukup jauh, jadi kita memutuskan untuk menaiki metro atau kereta cepat. Dan sekarang kita lagi membeli tiketnya nih, yang seharga 16 le atau setara dengan Rp5.000 untuk 2 orang. Murah banget kan? Sebelum kita lanjut ke destinasi utama, kita pergi ke restoran atau matam untuk charge energi dulu. Juga kita kenalan dahulu yuk. Salam kenal, ini aku Daiyah Almardiah. Aku mahasiswi Azhar yang masuk jurusan favorit sejuta umat, yaitu Syariah Islamiyah. Aku juga pemilik akun ini yang berupaya untuk menyiram rindu kalian kepada Mesir. Semoga kalian bisa segera nyusul ke sini ya. Di sini aku juga bakal share konten-konten bermanfaat lainnya, so stay tune. Hai semuanya, aku Khadijah Buma. Aku udah ada di Mesir dari tahun 2018, menyaksikan kehidupan mahasiswa sudah 7 tahun lamanya. Aku lulus SMP dan SMA di Ma'had Bu'us Al-Azhar Mesir. Di tahun-tahun sebelumnya aku aktif belajar dan mengajar. Sedangkan tahun ini, aku ada di tingkat 2, jurusan bahasa Jerman, di Universitas Al-Azhar Syarif. Aku juga sibuk di dunia jurnalis Al-Jauhar, kepenulisan opini. Aku juga sebagai calon duta Like of Azhariyat, serta menghidupi kehidupan pribadi sebagai anak pertama yang bekerja. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Salah, kamu waktu itu pernah sempetan ikut tren nggak sih yang hashtag in Mesir Mitras? Kalau nggak salah ya, waktu itu kan aku pernah dengar isu-isu kalau misalnya ada kasus yang Mutawif Boys, ya nggak usah sebut nama, pokoknya masalah itu lah ya kan, katanya juga bukan karena seorang doang gitu. Benar karena itu tah atau kan? Sebenarnya iya dan tidak, karena masalahnya tidak hanya itu saja, meskipun viralnya dimulai dari Mutawif Boys itu, tapi masalah-masalah yang ada di Mesir jauh lebih banyak dan lebih luas daripada itu. Aku sebagai orang yang udah 7 tahun ada di Mesir, menyaksikan semuanya, mendengar semua ceritanya, dan sampai sekarang masalahnya nggak selesai-selesai juga, malah bertambah banyak daftar-daftarnya, kayak mahasiswa yang malas belajar, bolong-bolong sholatnya, mahasiswa yang suka mencontek, cara menggelapkan dana, mahasiswa yang menipu orang-orang yang ingin belajar ke Mesir, punya broker-broker bodong, punya mediator-mediator palsu, mereka yang suka berbohong, lalu juga orang-orang yang individualis, hanya mementingkan keinginannya sendiri hidup di Mesir, tidak memperhatikan norma masyarakat, tidak memperhatikan peraturan Al-Azhar, tidak peka terhadap sunnah, hanya ingin hidup sesukanya dengan alasan mahasiswa tidak harus jadi ulama.
kalau misalnya kalian pernah ketemu aku, kalian pasti tahu kalau misalnya aku anggota dari tim Mas Up yang emang kita banyak bicarain tentang masalah masisir gitu. Jadi emang aku kurang lebih juga tahu tentang kasus-kasus yang tadi udah dipaparin sama Khadijah Buma kan. Kalau misalnya kayak yang tadi belum sempat di-mention, masalah pergaulan, adanya laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama di kamar dengan alasan mau mabar padahal enggak, ataupun yang lainnya gitu. Ada yang pacaran juga sama kayak di Indonesia ya, jujur masisir kayak gitu. Banyak orang yang bilang kalau hal kayak gini nggak seharusnya di up ya, apalagi ini hashtag yang kita pakai di judul ini adalah In Masisir We Trust, tapi kita malah ngomongin tentang keburukan masisir gitu. Jadi aku mau ngasihin penjelasan dikit. Kita bukan mau ngumbar keadaan masisir, tapi please, video ini tuh sebenarnya lebih dibuat bukan untuk orang-orang Indonesia, tapi untuk kalian para masisir. Aku pengen di sini kalian bisa benar-benar sadar gimana kondisi masisir sekarang gitu. Kita benar-benar nggak sehat guys. Masisir sekarang itu nggak sehat. Dan di gerakan In Masisir We Trust, tadi sebenarnya kita udah ngobrol di balik layar ya. Khadijah itu jelasin ke aku maksud dari In Masisir We Trust itu artinya adalah sebuah gerakan gitu yang berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada masisir gitu. Dan untuk itu kita tuh nggak bisa dicukupkan dengan cuma membuat video-video yang menampakkan kualitas diri kita itu kayak gimana, nggak kayak gitu. Tapi harusnya kita terus memperbaiki diri, terus up kemampuannya kita juga harus berusaha untuk mengubah atau kayak memperdayakan orang-orang sekitarnya kita gitu, biar mereka jadi kayak kita juga gitu. Karena emang masisir kan nggak cuma tentang aku, orang-orang yang bener nggak kan, tapi ya masisir seluruh mahasiswa di Mesir gitu. Jadi kayak please berhenti untuk please berhenti untuk individualis dan coba untuk peduli gitu. Karena emang kalau misalnya nih kalian cuma peduli sama diri kalian sendiri dan kalian nggak peduli dengan kondisi masisir yang lainnya gitu, pada akhirnya juga kita juga kena gitu. Dan pada akhirnya yang paling bermasalah adalah kepercayaan kaum muslimin terhadap Islam itu sendiri, karena emang label kita Islam kan. Jadi gitu ya, itu opini dari aku. Lalu apakah dengan kita bikin konten In Masisir We Trust semua masalah bisa langsung selesai? Tentunya enggak. Karena ini hanya salah satu bagian dari gerakan dan usaha untuk menyadarkan lagi bahwasanya mahasiswa ini masih berperan penting untuk banyak kebaikan yang ada di dunia ini, hal-hal yang harus diubah menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih baik lagi. Tentunya hashtag ini, konten-konten yang dibuat dalam hashtag ini akan menjadi percuma kalau tidak dilanjutkan dengan solusi yang sebenarnya. Kalau mau kita simpulkan, kita bisa menyimpulkannya dalam 3 solusi. Pertama, solusi dari diri sendiri untuk selalu menjaga diri. Ingat bahwasanya kita adalah seorang hamba Allah. Dimanapun kita berada, haruslah kita taat kepada pencipta, mengikuti peraturan-peraturannya, dan jangan sekali-kali berani untuk bermaksiat karena Allah Maha melihat. Yang kedua, kita sebagai kumpulan mahasiswa di sini saling mengingatkan satu sama lain, menggandeng satu sama lain, memperhatikan satu sama lain untuk tidak menormalisasi keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, tilat, kholwat, apapun itu yang membuat kita semakin menurun kualitasnya. Dan yang ketiga, tentunya semua masalah ini akan sangat mudah kalau misalkan diatur oleh sebuah negara. Karena sekuat negara mengatur permasalahan mahasiswa, keberangkatan mahasiswa ke sini, orang-orang yang belajar untuk menjadi seorang azhari, tentunya bisa dikoordinasi oleh mereka semua. Jadi mahasiswa bangun, karena 1000 dan setumpuk tugas ini bukan cuma tugas aku, atau beberapa orang yang mau aja, tapi tugas kita semua, aku, semuanya, dan itu kamu. Ya, dan kalau misalnya ada dalam diri kita yang perlu dibenahi, tolong segera untuk dibenahi. Kalau ada teman yang butuh support dari kita, tolong diluangkan waktunya, tolong dilapangkan hatinya untuk bantu teman kita. Itu ya kalau untuk solusi pribadi dan masyarakat. Kalau untuk negara